Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Yuk, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu yang lalu ya anak-anak, yaitu tentang daftar riwayat hidup. Minggu yang lalu Uswinda sudah menerangkan pengertian daftar riwayat hidup maupun contohnya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh daftar riwayat hidup beserta bagian-bagiannya. Nah, di situ ada riwayat hidup, ada tulisan riwayat hidup, itu bagian dari judul formulir. Nah, sedangkan identitas diri itu berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat dan tanggal lahir, dan alamat. Nah, itu masuk ke identitas diri ya. Terus lanjut, untuk riwayat pendidikan itu berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. Lanjut, untuk pengalaman bekerja berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga. Dan bagian yang terakhir yaitu pernyataan pengisi formulir. Biasanya berisi tentang waktu pembuatan formulir, nama dan tanda tangan. Terus beberapa dilengkapi dengan materai. Nah, di sini kalian bisa melihat secara langsung bagian-bagian riwayat hidup. Di buku paket kalian juga sudah ada, nanti kalian bisa melihatnya ya anak-anak. Kita lanjutkan. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Jadi ingat ya anak-anak, namanya daftar riwayat hidup itu berarti harus disesuaikan dengan data diri sendiri. Misalnya, jika masih seorang pelajar dan belum bekerja seperti kalian, dalam riwayat hidup tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Tetapi informasi riwayat pekerjaan itu dapat diganti dengan informasi lainnya. Contohnya ada prestasi yang pernah diraih selama sekolah, apa aja. Bisa juga diisi data orang tua kalian. Bisa juga keterampilan yang kalian miliki. Riwayat hidup itu dapat disampaikan secara lisan. Nah, untuk memudahkan saat menyampaikan secara lisan, kamu dapat membuat daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Jadi anak-anak, riwayat hidup itu dapat disampaikan secara tertulis, dapat juga disampaikan lisan. Kalau tertulis, contohnya seperti ini tadi dalam bentuk tulisan atau contoh yang Uswinda berikan minggu yang lalu. Nah, di sini ada riwayat hidup yang disampaikan secara lisan, berarti disampaikan secara langsung. Nah, di sini untuk memudahkannya tadi harus membuat daftar riwayat hidup dulu dalam bentuk narasi sederhana.
sederhana atau dalam bentuk cerita ya. Nah, di sini ada contoh riwayat hidup yang ditulis dulu dalam bentuk narasi, nanti baru diceritakan secara lesan. Nah, jadi ini kalian tulis dulu atau dibuat terlebih dahulu secara narasi dalam bentuk cerita. Kalau sudah selesai baru kalian riwayat hidup ini tadi sampaikan secara lisan ya. Nah, ini contohnya riwayat hidup yang dibuat dalam bentuk narasi. Informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup itu antara lain yang pertama, data diri. Tadi sudah Uspinda jelaskan ya, data diri meliputi apa saja. Yang kedua, riwayat pendidikan. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Yang keempat, pengalaman berorganisasi. Yang kelima, keterampilan. Dan yang terakhir, prestasi yang pernah diraih. Nah, ini tadi materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke tugasnya. Tugasnya yaitu kalian mengerjakan dari buku paket kalian halaman 137 nomor 1 sampai 4. Seperti biasa dikerjakan di kertas folio, diberi nama dan mata pelajarannya ya anak-anak. Sekian dari Uspinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.